Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dewan Juri Lomba Pidato Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Hadirin rahimakumullah, melihat kepada fakta yang sedang terjadi di Indonesia, bahwasanya Indonesia sedang dilanda bencana, banyak musibah, malapetaka prahara, gunung meletus, ombak melanda, gempa bumi silih berganti, banjir tiada akhir. Bahkan di penghujung tahun 2018 ini diisi dengan deretan musibah yang melanda Indonesia. Salah satunya adalah gempa yang terjadi di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kekuatan 7 skala Richter dan 585 kali gempa susulan serta 1973 kali gempa dalam satu bulan berhasil menghancurkan wilayah Lombok. Setidaknya ada 32.129 rumah yang rusak, 789 tempat ibadah porak-poranda, 10.030 orang meninggal dunia, dan kerugian ditaksir mencapai 10,15 triliun. Sehingga membuat Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo ikut turun tangan untuk membantu dan menanggulangi korban bencana pada tanggal 2 September. Belum selesai penanggulangan bencana Lombok, tiba-tiba gempa dan tsunami kembali menghantam wilayah Palu Donggala pada tanggal 28 September 2018 dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang berpusat di dasar laut, berhasil memporak-porandakan wilayah Palu dan menghancurkan infrastrukturnya. Setidaknya ada 66.733 rumah yang rusak, 2.736 sarana pendidikan hancur, 2.113 orang meninggal dunia, sementara kerugian ditaksir mencapai 15,29 triliun. Masih terngiang-ngiang dalam benak kita betapa dahsyatnya gempa dan tsunami di Lombok dan Palu. Tiba-tiba bumi ibu pertiwi kembali digemparkan dengan musibah yang menimpa pesawat Lion Air tipe JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang yang kehilangan kendali di udara kemudian terjun bebas di perairan Laut Tanjung Karawang. Setidaknya ada 189 penumpang pesawat beserta pilot meninggal dunia dengan tubuh yang hancur dan tidak sempurna karena terjatuh ke dalam dasar lautan dan terseret ombak. Jika sudah seperti ini, hadirin, kemana kita harus berlari dan kepada siapa kita mengadu? Apakah ada dokter yang bisa memberikan resep untuk menghadapi bencana? Apakah ada apotek yang menawarkan obat untuk mengobati penderitaan mereka? Tidak. Tapi Islam, satu-satunya agama yang dibenarkan Allah, inna dina indallahi Islam, agama
kesabaran kita tidak akan membuahkan hasil, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin. Al-ayah surahul alim, yang artinya sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Melalui ayat tersebut timbullah sebuah pertanyaan, kenapa bencana ini menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar? Ternyata mereka jadikan musibah sebagai ladang amal untuk memanen pahala. Ketika bencana datang, mereka bisa bersabar, bertawakal kepada Allah, hidup dengan rasa qanaah, memperbanyak zikrullah, mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, serta tahmid. Itulah cara mereka menjadikan musibah sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan syurga-Nya. Karena sebuah hadis mengatakan, An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah subhanahu, ibni Adam, in sabartu wa tazabta inda sadamatil ula, lam arda laka sawaban illa jannah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah yang Maha Suci telah berfirman, hei anak Adam, jika kamu bersabar dan mengharapkan pahala pada kejadian pertama, maka aku tidak merelakan pahala untukmu kecuali syurga. Namun perlu diingat dan dicatat hadirin, tidak cukup hanya dengan sabar untuk kita lolos dalam ujian dan lulus diakui menjadi hamba Allah, karena dalam Islam selain sabar ada juga tawakal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, Allah never say that the way of life will be easy, but Allah say, I will be with our best. Allah tidak mengatakan bahwa jalan hidup itu akan mudah, tapi Allah berkata, aku akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.